Selamat pagi, mari kita melanjutkan hari ini untuk pembahasan nomor 15. Mari kita perhatikan untuk kaitannya di sini ada garam netral, kemudian kita perhatikan adalah terjadi di elektroda positif ya. Fokus ke elektroda positif. Elektroda positif nama lainnya adalah elektroda positif, dia akan narik yang namanya ion negatif. Ion negatif ini namanya anion, maka kita namakan adalah anoda. Oke, kita sekarang membahas mengenai anoda ya anak-anak. Kita lihat bahwa anoda ini hasilnya berkaitan dengan hasil itu dipengaruhi oleh apa? Jelas berkaitan sama jenis ion Z-nya. Karena ion Z terletak tertulis di kedua, dia menunjukkan ke ion negatif ya. Untuk penulisan nama yang positif biasanya di depan. Secara umum ya, secara umum. Oke, ini betul karena kalau ionnya misalkan berubah, ya udah hasilnya pasti berubah. Kemudian jenis jenis elektroda untuk di anoda itu pengaruh atau tidak, inert atau tidak pengaruh atau tidak, itu berpengaruh atau enggak. Kita perhatikan ternyata berpengaruh. Kalau anodanya Cu, maka oksidasinya adalah Cu menjadi Cu2+ menjadi 2 elektron. Sedangkan kalau inert berarti dia langsung memperhatikan jenis ion negatifnya ya, jadi ini berpengaruh. Nah, besar muatannya itu mempengaruhi nggak? Oh, tidak. Jadi kalau misalkan mau 2 plus mau yang berapa, dia akan menghasilkan tertentu gitu ya. Ini tidak mempengaruhi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 yang benar. Berikutnya kita lanjut ke nomor 16. Nah, di nomor 16 ini larutan CuSO4, jadi CuSO4. Nah, larutan Fe3 sulfat, berarti Fe2SO4 3 kali. Ini disusun seri. Kemudian di elektrolisis bagaimana massa Cu dan massa Fe yang diendapkan? Perbandingannya bagaimana? Baiklah, ada dua versi, yaitu dengan kalau kita menggunakan Me, kita bisa langsung ya, perbandingan masanya itu sebanding dengan massa ekivalen. Nah, massa FeCu, massa Fe, kita bandingkan ya. Berarti ArCu dibagi muatannya, yaitu 2. Kalau ini ArFe dibanding dengan muatannya 3. Seandainya kita anggap 6, oh sudah tertulis tuh 64. 64 per 2, sedangkan ini 56 per 3. Karena muatannya 3 ya. Hati-hati, banyak juga yang nulis muatannya 2. Ya, jadi makanya akan menghasilkan perbandingan yang tidak sesuai dengan jawaban. Di sini 32, kemudian bagi 8, ini 4, ini 7, maka adalah 12:7. Nah, sekarang kita mau amati 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 sekarang kita lihat kalau menggunakan misalkan di sini ya, bahwa terjadi proses reduksi 2 plus menjadi Cu, kemudian Fe3 plus menjadi Fe. Nah, di sini kan susun seri, berarti muatan apa maksudnya elektronnya sama. Ini X, ini X ya. Kemudian Cu yang dihasilkan adalah X per 2, kemudian ini X per 3. Ini adalah mol yang dihasilkan ya, mol yang dihasilkan. Maka masanya berapa? Oke, kita bandingkan massa Cu dibanding dengan massa Fe. Ternyata agak mirip-mirip ya kalau kita perhatikan bersama, bahwa X per 2 kalikan AR yang untuk mencari massa 64, ini X per 3 dikalikan 56. Maka X-nya kita coret karena kita perbandingan, maka hasilnya tetap 12/7. Oke, demikian 12/7 ya anak-anak. Baiklah, kita sekarang lanjut ke nomor 17. Di dalam yang ke-17 ini, kita mau amati bahwa arusnya itu sebesar 1930 kolom.
Nah, ini dikasih tahu 1 mol elektron itu memiliki muatan sekian. Oke, 1 mol elektron memiliki muatan 96.500. Kemudian kalau muatan 1930 ini berapa mol? Ya, oke, kita hitung per 96.500 ya. Ini akan didapatkan nilai tertentu, begitu ya. Ini mol elektron. Oke, nah kita amati. Nah, proses di katoda dia mengendapkan sebanyak 0,36 gram. Jadi ini adalah X, ini adalah 0,36. Kita muatannya tidak tahu. X misalkan N plus misalkan ya, muatannya tertentu. Mau A mau B boleh. Kemudian ini jumlah elektronnya tentunya sama untuk menghasilkan suatu unsur yang logam, yang netral. Ini N elektron. Baiklah, kita tuliskan bahwa jumlah elektronnya itu terbentuk di sini ya, 1930 per 96.500 itu adalah mol elektron. Kemudian ini kita dibagi 54 untuk mengetahui mol dari X-nya. Oke, baiklah, sekarang kita mendapatkan mol untuk atom unsur logam X-nya. Kita perbandingkan nih sekarang, yaitu antara mol elektron dengan mol X-nya ya. Berarti N dibanding dengan X, dia akan sama dengan ini 9930 per 96500 dibandingkan 0,36 per 54. Nah, kalau kita cari X-nya itu, koefisiennya X itu koefisiennya ini punyanya elektron, ini punyanya X, ini 1 gitu ya. Berarti N-nya ya, N-nya bukan mol, maaf, bukan mol, tapi N di sini. N sama dengan 1930 per 96500. Oke, boleh kita kalikan menjadi 54 per 0,36. Kemudian dikalikan dengan angka 1. Ya, berasal dari sini. Oke, maka N yang kita peroleh berapa? Kita salin coret ya. Nah, kemudian yang kalau ini kita coret berarti 193.965 kali 54 berarti ini 3,6. Kalikan 1, kita nggak perlu tulis. Sekarang kita mau bagi ya, kalau 56 itu dibagi 9 ya. 54 itu bagi 9, bagi 9 itu ketemu 6, ini ketemu 0,4 begitu ya. Berarti ini kita bisa bagi lagi, ini 3, ini 0,2. Kalau yang ini seperti pembagi ini adalah 5, ya sudah 3 per 1 jadinya 3. Oke, maka kita tahu elektronnya 3 ya. Jadi elektronnya 3, maka ini juga 3. Jadi dengan kata lain X-nya 3 plus, kemudian 3 elektron menjadi logam X yang terendapkan di katoda. Maka muatannya kita tulis plus 3. Oke, kita ketemu jawabannya.